kita akan melakukan podcast season pertama atau episode pertama yang dimana kita akan membahas suatu tema yang sangat relate dengan remaja pada saat ini, yakni hijrah digital. Menghadapi tantangan untuk istiqomah dengan keadaan sosial media pada sekarang ini. Saya Yustismo dan saya Asrul. Kami berdua akan menemani teman-teman semua. Kita ngobrol santai tapi berbobot. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, di mana beliau ini adalah salah satu tokoh yang aktif di sosial media, terutama dalam menyebarkan dakwah yang nyata. Dan mari kita sambut materi kita hari ini adalah narasumber kita, Kakanda Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengundang saya, dan jujur ya saya sangat senang bisa sharing-sharing tentang dakwah digital, hijrah digital ya. Kakanda, kalau kita dengar kata hijrah, biasanya pikiran orang langsung ke arah perubahan diri secara spiritual. Tapi kalau kita dengar kata hijrah digital, kira-kira bagaimana maksudnya Kakanda? Hijrah digital. Ya. Oke, teman-teman. Kita berbicara tentang hijrah digital, ya perubahan agar kita menggunakan teknologi, khususnya di media sosial untuk menjadi yang lebih baik. Ya, hijrah digital itu bukan hanya soal menghindari konten-konten negatif, teman-teman. Akan tetapi kita juga harus menjadikan platform digital sebagai sarana untuk beribadah, untuk menebar kebaikan dan untuk yang lebih produktivitas, teman-teman. Jadi maksudnya ini bukan sekedar menginstal aplikasi, namun kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Iya, betul. Ya, Yang penting bukan cuma menginstal aplikasi, tetapi yang harus kita ubah adalah mindset dan kebiasaan kita. Aplikasinya boleh sama, akan tetapi acara penggunaan itu tetap berbeda. Misalkan seperti TikTok, ketika biasanya itu adalah suatu TikTok yang aneh-aneh, misalnya yang kita beralih misalkan kontennya belum sama, Ustaz tadi Hidayah, kan itu kan lebih baik lah, itu bisa Nah, ini yang menjadi masalah besar Kakanda, yaitu masalah istiqomah. Di sosial media itu godaannya banyak sekali. Kadang ketika kita tidak sadar muncul konten-konten negatif, komentar toksik yang mana ini bisa merubah perilaku kita. Nah, kalau menurut Kakanda sendiri, apa atau tantangan paling besar sosial media? Oh, tantangan terbesar di sosial media ya? Iya. Tantangan terbesar di media sosial media ya dari kita diri sendiri lah. Karena sebenarnya media sosial ini itu dirancang untuk membuat kita terlihat. Ya, belum lagi di dalamnya itu ada teman-teman sosial lah, kemudian ada orang yang selalu minta lah, itu kan semua bisa mengikis lah hijrah kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kita di sini harus mempunyai rem yang kuat sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Dan betul sekali tuh. Ya, remnya itu adalah misalnya niat, kemudian tujuannya, dan kita harus tahu kapan membuka media sosial media, kemudian apa yang harus kita cari, kemudian kapan kita harus berhenti untuk menggunakan media sosial media. Itulah tantangan. Betul. Oke, Kakanda. Siap. Banyak pendengar kita di luar sana atau mungkin teman-teman yang lagi nonton ini sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, Kakanda, bisa tidak dikasihkan tips agar bisa istiqomah di sosial media, di banyaknya tantangan-tantangan yang selalu mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal baik. Tips ya. Iya, tips. Nah, Ya, tips untuk bisa istiqomah di jalan Allah.
Tuh yang dimana saat ini kan kita ketahui itu ya pengaruh-pengaruh teknologi kan saatnya soal pengaruh ini. Ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Yang pertama itu ya kurasi konten-konten yang bermanfaat, kemudian follow akun yang bisa memotivasi, mengedukasi dan memberikan kita inspirasi kan. Kemudian teman-teman sekalian. Sebelum kita beraktivitas atau mau mengupload misalkan video-video di dunia digital itu niatkanlah dalam hati kita dan uploadlah video-video yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang banyak. Kemudian yang ketiga itu teman-teman, kita harus mengatur waktu kita kapan kita harus menggunakan teknologi ini. Misalkan lah 1 jam lah per hari, 2 jam lah per hari, harus kita begitu. Kemudian yang ketiga itu ya perbanyak offline lah. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang bisa, misalkan baca Al-Quran. Kalau lagi ya pastikan orang tua baca Al-Quran masih banyak yang bosan loh. Kalau yang lagi bosan-bosan itu kan olahraga, kumpul sama keluarga, cari tempat yang bisa kayak bincang-bincang diskusi-diskusi itu. Kemudian yang terakhir itu kita harus cari komunitas yang mendukung tentang digital kita itu teman-teman. Lingkungan yang mempengaruhi kita seperti lingkungan yang toksik. Dan kadang kita sendiri tidak sadar ya, toksik. Saya lihat sahabat Islam ini sangat aktif di media sosial, seperti mengupload konten-konten yang bermanfaat, beredukasi, dan menjadikan orang-orang produktif. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah sosial media ini bisa menjadi amal untuk kita? Oh ya, media sosial menjadi ladang amal ya. Di zaman sekarang itu ya zaman modern lah sekarang, di mana teknologi itu sangat modern sekali ya. Kemudian tadi pertanyaannya itu ladang amal, dan mengupload konten-konten itu menjadi ladang amal itu ya sangat bisa sekali lah. Bahkan pahalanya bisa mengalir kapan saja. Misalnya, ini saya kasih contoh. Ketika kamu mengupload sebuah konten, kemudian ada orang yang menonton konten tersebut, kemudian orang itu salah atau hijrah digital itu kan sekarang. Kemudian orang itu menginspirasi lagi ke orang lain, itu kan bisa menjadi ladang ya, amal jariah. Tetap itu amalnya itu ya tetap mengalir selama orang itu berada di dalam yang benar ya, orang yang benar. Masya Allah. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh remehkan satu kepentingan diri kan? Iya betul sekali. Selama niatnya lurus dan pesannya benar ya tidak. Oke teman-teman, tidak terasa pembahasan kita sudah panjang lebar dan dalam banyak ya. Dan terima kasih banyak ya atas kehadirannya hari ini dan insight-nya. Anda telah mengisi episode kita terima kasih hari ini. Seharusnya saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya peluang untuk menyampaikan dakwah digital. Dan saya sangat senang lah bisa hadir di sini karena kapan lagi kan masuk YouTube atau televisi kayak televisi. YouTube kan. Terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama. Baik, semoga obrolan ini bisa membantu teman-teman untuk tetap istiqomah dalam hijrah teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa kita harus saling mengingatkan teman-teman. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, yang dimana intinya di situ sesungguhnya orang-orang berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan juga teman-teman, untuk kelancaran podcast selanjutnya saya mengharapkan teman-teman untuk memberikan umpan balik
mengisi kolom komentar nantinya mengenai kekurangan-kekurangan yang terdapat di podcast Hijrah DPI ini, dan juga saya harapkan kepada teman-teman untuk memasukkan idenya untuk tema yang akan dibahas selanjutnya untuk demi kelancaran podcast episode selanjutnya. Saya Yusuf Dan saya Nasrul. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.